Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudzaki Bramdani dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2024081028. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sistem tugas akhir. Nah, anggota saya terdiri dari saya sendiri yaitu Rudzaki Bramdani, Faron Marcelino, Laurentius Juvito, dan yang terakhir ada Raffi Ardiansyah. Nah, dalam proyek ini kami membandingkan beberapa metode pengembangan perangkat lunak, yaitu ada waterfall, agile, dan prototype. Nah, kami memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem kami yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, yang pertama itu ada waterfall. Jadi model waterfall ini memiliki alur kerja yang berurutan seperti air terjun dari tahap analis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Jadi metode ini cocok digunakan jika kebutuhan sistem sudah jelas dari awal, karena setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Namun ada kekurangannya jika ada perubahan di tengah jalan, perbaikannya akan sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Bisa kalian lihat sendiri, sini ada recruitment, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Nah, berbeda dengan waterfall, jadi agile ini lebih fleksibel dan mengutamakan kerjasama tim serta penyesuaian terhadap perubahan. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sprint atau iteration, dan setiap tahap menghasilkan bagian produk yang langsung bisa diuji. Metode ini sangat cocok untuk proyek yang dinamis dan butuh respon cepat terhadap masukan pengguna. Bisa kalian lihat sendiri, sini ada yang pertama ada plan and design, develop, testing, deploy, review, dan yang terakhir ada launch. Selanjutnya ada prototyping. Ada beberapa nah ini menjadi alasan saya memilih prototyping ya. Jadi metode ini yang kami gunakan adalah dalam proyek ini adalah prototype. Nah, metode ini menekankan pada pembuatan model awal atau prototype sistem untuk diuji oleh pengguna. Dengan cara ini kami bisa mendapatkan masukan lebih cepat sebelum versi final dibuat. Dan metode ini sangat fleksibel, terutama jika kebutuhan sistem belum terpenuhi jelas sejak awal. Nah, alasan memilih metode prototype, yang pertama itu adalah sistem kami itu melibatkan berbagai jenis pengguna seperti mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan admin, yang masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, karena kebutuhannya belum jelas sepenuhnya, maka prototype membantu kami memahami sistem sejak awal. Dengan membuat tampilan awal di tools seperti Figma atau HTML, CSS, kami bisa mendapatkan feedback cepat dari pengguna dan memperbaikinya secara iteratif. Dengan begitu hasil akhir sistem lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, di sini ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antar pengguna dalam sistem. Nah, bisa kalian lihat sendiri, mahasiswa bisa login, mengajukan topik, mengatur profile, mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh proses dari proposal sampai yudisium. Nah, dosen PA memeriksa
dan menyetujui topik yang diajukan mahasiswa. Kita ada koordinator TA, memverifikasi proposal, menentukan pembimbing, serta menjadwalkan seminar dan sidang. Setelah itu ada dosen pembimbing memberikan bimbingan dan catatan log, sementara dosen penguji memberi penilaian dan evaluasi di akhir proses. Ini tadi penjelasan use case yang sudah saya beritahu. Nah, selanjutnya ada penjelasan activity diagram yang menjelaskan alur aktivitas sistem. Proses dimulai ketika mahasiswa login. Jika profil belum lengkap, sistem akan meminta untuk melengkapi data terlebih dahulu. Setelah itu mahasiswa memilih topik, kemudian dosen PA akan memverifikasi. Jika revisi, mahasiswa bisa memperbaikinya dan mengirim ulang lagi. Setelah disetujui proposal, dikirim ke koordinator TA untuk diverifikasi dan dijadwalkan seminar proposalnya. Nah, setelah lulus seminar proposal, mahasiswa akan mendapat pembimbing dan mulai proses bimbingan. Mahasiswa menggunakan draft, menerima komentar dari dosen pembimbing dan menjelaskan pemeriksaan similarity. Jika hasil similarity melebihi batas, maka mahasiswa harus melakukan revisi. Proses berlanjut ke sidang akhir, lalu ke revisi naskah, pengarsipan, hingga yang terakhir itu ada yudisium. Semua proses ini tercatat otomatis di sistem. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, penjelasan activity diagramnya. Nah, sini dari pengujian prototipe kami juga membuat beberapa pertanyaan evaluasi seperti apakah proses bimbingan tercatat dengan baik di sistem, dan apakah kendala saat mengajukan proposal TA, dan bagaimana dari sistem yang menurut Anda perlu diperbaiki. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kami meningkatkan kualitas sistem berdasarkan masukan user. Nah, ada user story yang menjelaskan kebutuhan setiap aktor dalam sistem. Nah, untuk mahasiswa, mereka bisa menentukan jenis tugas akhir, mengajukan proposal, mencatat bimbingan, menerima notifikasi, dan mengunggah dokumen. Dan untuk dosen, mereka meninjau proposal, mencatat aktivitas bimbingan, dan melihat riwayat kemajuan mahasiswa. Setelah itu ada koordinator TA. Nah, dapat menentukan pembimbing, mengatur jadwal, memantau progres mahasiswa secara keseluruhan, dan ada dosen penguji ya, menilai proposal dan sidang akhir. Sedangkan dosen PA memantau dan menyetujui topik yang diajukan oleh mahasiswa bimbingnya. Nah, selanjutnya ada fitur dan fungsi produk. Yang pertama itu ada autentikasi pengguna. Nah, agar setiap peran memiliki akses dashboard masing-masing. Yang kedua ada pendaftaran tugas akhir, di mana mahasiswa bisa memilih jalur TA dan pembimbing. Yang ketiga ada pengajuan judul dan proposal. Untuk mengunggah judul dan dokumen proposal. Setelah itu ada proses bimbingan yang mencatat setiap pertemuan dan komentar dosen. Nah, selanjutnya ada penjadwalan dan penilaian sidang dikelola oleh koordinator dan penguji. Yang keenam ada laporan progres dan arsip digital agar seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem juga memiliki fitur tambahan seperti notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem kampus,
cek plagiarisme, dan chatbox tentunya antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Dan demikianlah presentasi dari saya mengenai tugas akhir berbasis metode prototype. Ya, kami berharap ini dapat membantu mempermudah proses administrasi dan bimbingan tugas akhir di lingkungan kampus, tentunya di UPJ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.